agenda kedua, ya, di sinkronus yang ketiga, di mana pembelajaran pagi ini akan berlangsung selama 2 JP, yaitu dari pukul 8 sampai pukul 9.30. Baiklah, breakout room-nya sudah dibuka. Silakan kepada Bapak Ibu untuk memasuki kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Masih, Bu. Sama. Silakan Bapak Ibu untuk memasuki kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3, coach-nya sudah ada atau pengampu materinya sudah ada. Silakan untuk memasuki kelompoknya. Jalan dulu ya, Bu Dwi. Silakan coach. Silakan kelompok 2 untuk segera masuk ke kelompoknya. Oh, Coach. Sampai kemana, Pak Eko? Siap, Pak. Kusut galau, Coach, sudah. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Gimana kabar Bapak Ibu pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Adakah yang semalam kurang tidur? Ada. Ada. Hujan. Tugas bukan hujan. Mikir itu gas. Tugas. Pak Heru aman Pak Camat? Aman, Coach. Agak banjir Aman. nih, Coach. Iya. Lancar jalan Sekayu Linggau? Lancar, Coach. Banjir. Masuk terus. Gitu ya. Iya, persiapan harus mudik ini. Ya. Iya. Baik, Bapak Ibu ketemu lagi kita di pembelajaran agenda kedua. Hari ini merupakan hari terakhir dari Bapak Ibu belajar di agenda kedua. Tahu hari ini hari ke-15 ya. 13, 14, 15 ya, hari ke-15. Di mana di hari ini seperti biasa ada dua jenis pembelajaran. Yang pertama pembelajaran sinkronus melalui pembelajaran sinkronus atau virtual classroom melalui platform Zoom meeting. Kemudian yang kedua pembelajaran asinkronus ya, atau pembelajaran mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh tutor atau fasilitator, oleh tutor. Oke. Bapak Ibu, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Hari ini pembelajaran sinkronus kita berlangsung kurang lebih 2 kali 45 menit, Bapak Ibu ya. Izin saya share screen. Oke. Saya tampilkan dulu. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah bisa dilihat tayangannya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Udah. Baik, Bapak Ibu, jadi seperti biasa saya akan memaparkan learning journey kita pada hari ini, hari ke-15 ya. Ya, hari ke-15 atau hari ketiga dari Bapak Ibu belajar agenda kedua, kepemimpinan kinerja. Pembelajaran kita yang pertama kita berbagi pengalaman belajar di hari ke-14, belajar kemarin. Kemudian yang kedua paparan tugas asinkronus hari ke-14, kemudian overview agenda kedua, substansi dari agenda kedua, kepemimpinan kinerja, dan kegiatan kita yang ketiga yaitu penjelasan tugas asinkronus hari ke-15 hari ini. Oke, nah Bapak Ibu itu pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita mulai dari kegiatan pertama yaitu berbagi pengalaman belajar hari ke-14. Oke, saya minta
Bapak Ibu untuk menceritakan pengalaman Bapak Ibu belajar agenda kedua di hari ke-14, baik pembelajaran sinkronus maupun pembelajaran asinkronus. Oke, silakan. Silakan Pak Heru untuk bercerita pengalamannya. Waktunya 1 menit, Pak Heru. Baik, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama izin Coach dan kawan-kawan semua menyampaikan pengalaman terkait pembelajaran kemarin hari ke-14. Ya. Mungkin mohon maaf Coach, apa yang saya sampaikan ini tidak semuanya pas karena belajar sambil bekerja ini Coach. Iya. Ya, yang pertama pembelajaran kemarin mengingatkan kembali Coach, intinya tentang bagaimana kita mencapai target-target yang sudah disusun melalui IKU dan IKI dan bagaimana penerapannya di instansi kita masing-masing. Bagaimana kekuatan, bagaimana kelemahan, dan bagaimana strategi kita untuk menyusun manajemen perubahan sehingga dapat berjalan lebih baik. Itu aja Gus, mungkin garis besarnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, thank you Pak Heru. Jadi Pak Heru pengalaman belajarnya kemarin itu praktek ya Pak Heru ya, langsung praktek. Ya, dari tugas yang diberikan, praktek bagaimana mempelajari IKU, IKI, kemudian untuk menyusun strategi ya yang akan Pak Heru akan lakukan dalam rangka peningkatan kinerja di instansinya, di unit kerjanya, yaitu di Kecamatan Babatoman ya. Oke. Thank you Pak Heru. Yang kedua Ibu, saya minta Bu Marlinda Wati. Silakan Bu Oke. Marlinda. Silakan Bu Marlinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Coach. Apa kabar, Coach? Iya, alhamdulillah. Ya. Apa kabar Ngantuk tapi Bu teman-teman semua? pagi-pagi. Iya. Kalau pengalaman saya, Coach, ini serius tapi santai juga pusing. Oh, serius. Karena S2P banyak ya? tugas yang harus Atau dikerjakan, ya SP2? betul. Oke. SP2. Serius, santai tapi pusing juga. Jadi mengerjakan tugas kemarin mengenai IKU organisasi itu kan sudah diterapkan di organisasi kami dan akan kami ceritakan nanti pada saatnya paparan nanti, Coach. Oke. Oke. Terima kasih, Coach. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Marlinda Wati yang sudah bercerita tentang pengalamannya bagaimana mengulang kembali ya Bu ya. Mengulang kembali, kemudian merumuskan kekuatan dan kelemahan di organisasinya. Oke, satu orang lagi ya. Satu orang lagi coba kita minta Pak Irwan. Mana Pak Irwan? Bukan Irwan ya, Irfan ya. Irwan ada, Irfan ada. Oh, ada Iya. Irwan. Ini ke Pak Irwan. Oh, belum hadir. Oke. Satu orang lagi coba minta Pak Eko. Pak Eko, gimana Pak Eko? Ya Pak, Coach, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kalau cerita tentang pengalaman belajar ini kok, karena belajar sambil kerja ini pun, memang apa namanya sudah dibebas tugaskan, cuman ya masih juga ada beban tanggung jawabnya, pun. Jadi pembelajaran kami belajar tentang IKU, kebetulan alhamdulillah kami juga pernah menangani tentang IKU. Insya Allah kami akan laksanakan IKU-IKU yang akan untuk pembelajaran ini benar-benar bersangkutan dengan IKU yang praktek di lapangannya, Coach. Mungkin itu aja, Coach. Baik, terima kasih Pak Eko.
Ya, Iya, sama-sama. makasih Pak Eko. Jadi ya memang itulah salah satu resikonya nanti di manajemen di agenda ketiga Bapak Ibu belajar manajemen resiko ya. Salah satu resikonya Bapak Ibu mengikuti pelatihan yang daring di mana Bapak Ibu masih dalam apa ya di tempat kerjanya, bukan di lembaga diklat. Jadi Bapak Ibu atasan kadang-kadang masih membebankan juga untuk memberikan tugas-tugas hubungan dengan tanggung jawab jabatan Bapak Ibu ya. Oke, tapi bisa-bisa bagi waktu lah Pak Eko ya. Siap, Iya. siap, Bro. Oke. Baik, thank you ya yang sudah memberikan pengalamannya Pak Heru, Bu Marlinda dan Pak Eko. Kita akan Izin masuk Bud, ke kegiatan. izin Bud. Ya, silakan. Ada pesan Pak Irwan, Pak Irwan, dia tidak ada sinyal, Oh dia gitu. belum bisa masuk. Oh iya. Nah, Ya, tapi nanti mungkin dia bisa menyusul nanti. Bisa nyusul ya kalau misalnya mungkin dia belum beli sinyal ya. Coba ya dikasih belum tahu ada dulu sinyal, Pak baru Alex. di Di sampling mana aja. jualan sinyal tuh Pak Alex? Kasih tahu Pak Irwan dulu di mana jualan sinyal ya. Oke, Iya. oke, siap. Tapi nggak beli sinyal, Bro. Ya. Ya enggak apa-apa Pak ini Pak Irfan ya Pak Eko apa siapa tadi Pak, Pak? Pak Irwan, Pak Oh, Irwan, Pak Pak Irwan ya, Irwan. ya. Nggak apa-apa nanti kalau misalnya kondisinya udah bagus, sinyalnya sudah ada, ya silakan masuk kembali selagi kita pembelajaran kita belum selesai ya. Nggak apa-apa Oke, siap, siap. terlambat. Kalau seandainya memang ya tidak bisa sama sekali karena namanya halangan, nanti silakan saja saksikan siaran ulangnya. Kalau ini kan kita siaran langsung ya. Nah, nanti ada Iya. siaran ulangnya nanti. Iya. Siap, Bud. Siaran ulang Eh, kemarin sudah disaksikan belum Bapak Ibu? Siaran ulang kemarin. Ya, Sudah, sudah. Coach. Sudah ya? Ya, Ya, Sudah. oke. oke. Pesan sponsor jangan lupa Bapak Ibu ya. Like and comment. Oke. Siap. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke kegiatan kita kedua yaitu paparan tugas asinkronus. Di mana kemarin cuma ada satu tugas asinkronus yaitu tugas individu. Bapak Ibu, saya minta untuk menyusun kira-kira the future of organization ya. Jadi organisasinya ke depannya mau dibawa kemana gitu. Ya, ya kalau kita bikin video di TikTok itu ada lagunya, mungkin lagunya lagu Armada yang lebih tepat ya, sambil Bapak Ibu menyusun itu ya. Mau dibawa kemana gitu ya. Organisasi kita gitu ya lagunya ya. Iya. Baik, tapi sebelumnya Bapak Ibu seperti biasa kita pemanasan dulu. Nah, kita teka-teki dulu ya. Gampang sekali diteka-tekinya ya. Oke. Bapak Ibu, kata kuncinya itu jangan lupakan orang ketiga. Oke. Orang pertama Pak Heru Karisma, orang kedua Pak Irfan, orang keempat Pak Taufik Hidayat. Pertanyaannya siapakah orang ketiga? Kata kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Ini tidak usah ditulis di kolom chat, di ini aja di raise hand saja jawabannya. Raise hand nanti Bapak Ibu silakan disampaikan. Kata kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Kenapa bukan orang kedua? Kenapa bukan orang pertama? Karena orang ketiga itu biasanya setan ya, orang ketiga. Kalau ada dua orang kan orang ketiganya kan setan ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab? Raise hand. Oke. Bu Yuni apa Bu Yun? Jawaban Bu Yun? Belum. Oke, Bu Dokter, Bu Dianti. Belum, Coach. Orang ketiga, Belum. saya. Oh, orang ketiga, Bu. Jawabannya gimana jawabannya? Apa jawaban Ibu apa? Dianti ya? Iya. Oke. Oke, Pak Alek apa jawabannya? Tuh. Pak Irfan. Jangan lupakan. Belum juga. Bu Barlinda. Nicholas kali. Nicholas. Bisa jadi, tapi ada yang kurang, Bu.
Pak Taufik, Belum ketemu kunci, Gus. belum ketemu kunci. Kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Jadi Kuncinya itu. jawabannya apa? Orang ketiga, sebutkan namanya siapa saja. Karena kan Jangan passwordnya jangan lupakan lupakan orang orang ketiga. ketiga. Jadi ketika Bapak Ibu menjawab, jangan lupa passwordnya. Sebutkan dulu orang ketiga, baru sebutkan namanya. Ya, jangan lupakan orang ketiga misalnya. Saya minta Pak Irfan. Pak Irfan jawabannya apa? Jangan lupakan orang ketiga. Yang orang ketiga. Nah, jadi Pak Irfan jawabnya orang ketiga. Siapa? Sebutkan. Bu Marlinda Orang boleh, Pak ketiga. Taufik boleh, Bu Yuni boleh, Bu Dokter boleh, Orang Pak ketiga Alex jangan. boleh. Yang penting Orang jangan lupa Oh, menyebutkan iya kata orang orang ketiga. ketiga. Oh, Iya kan? jangan Iya, ya. lupakan orang ketiga. Ini saya. Ih, Orang Pak Eko ketiga. boleh. Jadi kan, saya Aduh. tanyakan, ketiga jangan lupakan Eko. orang ketiga. Orang pertama ke Pak Heru Karisma, orang kedua Pak Irfan, orang keempat Pak Taufik. Siapakah orang ketiga? Maka jawabannya orang Oh, ketiga, Jangan sebutkan lupakan nama orang siapa ketiga. saja. Orang ketiga Saya. siapa? Keren tuh. Maka tadi Bu Ibu Yanti. udah jawab Nicholas, boleh, tapi kayaknya Hmm, ada yang kurang. Kurangnya Bu orang Marlinda jawabnya ketiga. orang orang ketiga. ketiga, Nicholas. Iya. Karena itu passwordnya, kata kuncinya ya. Oh. Iya, nggak bisa terbuka deh kalau nggak salah kata kuncinya. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Eh, Iya, baik Bapak Ibu. Sekarang waktunya kita paparan, kita silakan Bapak Ibu. Saya tawarkan siapa yang bersedia. Silakan siapa yang bersedia yang akan paparan. Oke, Yuk, Coach. oke silakan Bu Marlinda. Langsung saja Bu Marlinda ya. 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 Pari bisa dibantu, Pari? Sebentar ya, Coach. Oke. Gak apa-apa Bu, Ibu kan kita kan namanya diklat kepemimpinan. Jadi Ibu mulai menerapkan jiwa kepemimpinannya dengan memberdayakan orang orang-orang yang di ketiga. organisasinya. Orang ketiga Betul ya. itu. Iya, jangan memberikan orang ketiga ya Pak Taufik ya. Berdasarkan Bukan orang orang ketiga. ketiga Pak Taufik. Kan kemarin kan sudah saya katakan di bahwa kita harus bekerja itu kan harus dalam tim. Nah, Bapak Ibu yang sebagai leadernya, pemimpinnya. Karena jika kita kepemimpinan kan, jadi Bapak Ibu ya sebagai pemimpin, Bapak Ibu eh, harus memberdayakan, harus ini. Kenapa? Karena tidak bisa bekerja sendiri. Pemimpin itu tidak bisa bersendiri. Dia memberdayakan orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama orang-orang yang ada di bawahannya gitu. Nah, Bu Marlinda sudah memberikan contoh. Ayo Bu Marlinda, berdayakan Bu Marlinda, stafnya Bu Marlinda. Anggota timnya berdayakan. Iya, I- Coach. Iya. Ini ya, yang PowerPoint ya. Ini yang dokumen. Kita share screen. Ya, share screen. Buka PowerPoint dulu. Ketik yang warna hijau, buka dulu filenya, Bu. Ketik Buka yang dulu warna file. hijau. Nah, gitu, Bu. Share-nya baru di klik share. Buka, tapi buka dulu filenya. Bisa, Bu? Ibu buka dulu filenya, kemudian Ibu apa?
klik yang Share. warna Warna hijau, hijau. share, kemudian Ibu nanti ada pilihan, Ibu klik itunya file yang dibuka tadi. Bisa Bu Melinda? Bisa. Izin ke belakang. Oke ya, silakan. Share. Nah, ini digedein. Nah. Sudah kelihatan Coach, teman-teman? Sudah? Alhamdulillah. Sudah. Silakan, Ibu. Lanjut, Bu. Oke. Lanjut, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mencoba untuk memaparkan ya teman-teman sambil belajar tentang optimalisasi pelaporan pajak online melalui ESPTPD pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Oke. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai pengelola pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, telah menerapkan sistem pelayanan pajak daerah berbasis online, yaitu ESPTPD. Tujuan sistem pelayanan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pendekatan pelayanan kepada wajib pajak daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan dari aspek waktu dan biaya. Dalam penerapannya, fitur pelayanan online ini masih belum dimanfaatkan secara optimal, karena hal ini ditunjukkan dengan masih sangat sedikitnya wajib pajak yang menggunakan fitur ini, sehingga sistem pelayanan online tidak berjalan sepenuhnya. Analisis masalah yang saya ini identifikasinya adalah satu, tenaga kerja atau SDM-nya, yang kedua anggaran, yang ketiga sarana dan prasarana seperti infrastruktur, peralatan, teknologi, internet, dan lain-lain. Mitigasinya adapun tahapan dalam manajemen risiko ini meminimalisir adanya error dalam proses pelayanan publik yang diberikan adalah dengan terlebih dahulu mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul, penilaian risiko, dan proses penanganan yang dimungkinkan untuk penanggulangan risiko tersebut. Ya, ini data yang saya sajikan ini, Coach, adalah data dari aplikasi Sipada kami, yaitu Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah selama 3 bulan terakhir. Di sini untuk melihat berjalan optimalisasi atau tidak dari sistem pelayanan tersebut. Kesimpulannya, dengan melakukan pemantauan terhadap pelaporan pajak daerah oleh wajib pajak adalah untuk mengevaluasi sistem pelaporan pajak daerah secara online. Usaha ini adalah untuk mendukung terwujudnya misi organisasi kami untuk meningkatkan penerimaan daerah yang terukur secara rasional dan transparan. Manfaat yang diperoleh dari mengevaluasi pelaporan pajak daerah secara online adalah untuk menganalisa apakah sistem pelaporan pajak daerah secara online dapat menjadi sistem yang efektif dan efisien. Hasil evaluasi akan menjadi acuan untuk mengembangkan sistem untuk memudahkan wajib pajak untuk dapat melakukan pelaporan pajak daerah secara online ke depannya. Sehingga salah satu misi organisasi kami yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan berbasis pajak teknologi dapat tercapai. Peran kepemimpinan dalam hal ini adalah memberikan efektivitas, ketercapaian sasaran kinerja yang lebih cepat, cost efisiensi, biaya minim, relevansi, pembangunan berkelanjutan. Dan dalam manajemen kinerja pemimpin menjalankan 3 peran kunci, yaitu mengkomunikasikan ekspektasi, membangun strategi, dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang andal. Maka, penggunaan pelaporan pajak daerah secara online melalui ESPTPD
sebagai salah satu landasan evaluasi pelayanan publik Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan merupakan bentuk pelaksanaan manajemen kinerja pimpinan. Terima kasih, itu aja Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Marlinda yang sudah memaparkan tugas asinkronus di hari ke-14. Silakan Bapak Ibu diberikan tanggapan. Silakan ditanggapi. Ditanggapi tidak di pertanyaan ya. Oh ya, ditanggapi. Komentar dan saran. Dan saran sih ya. Tepatnya Ya, lebih saran. komentarnya dan saran. Semangat aja Gus komentarnya. Oke. Semangat kerjakan. Pak Topik ada komentar Pak Topik? Nggak ada Pak, lanjut Pak. Oke, Pak Alek, ada komentar Pak Alek? Cukup Pak. Cukup apanya Pak Alek? Cukup menyimak. Oh, Bu Yuni, ada komentar Bu Yuni? Izin Bisa dikasih saran Coach? Ya, izin komentar Coach, saran. Ya, silakan. izin Bu Marlinda. Ya, siap Bu Yuni. Di situ Yuni tidak lihat ada jejaring kerjasamanya sama. Oh itu jejaring kerjanya kemana aja itu Bu ya? Kalau di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah itu semua bidang Ibu. Oh, itu. Bagus sekali nih Bu Coach, paparan Bu Marlinda ini. Saya terpukau nih. Terpukau atau terpana, Bu? Terpana. Oh, terpana. Terpukau dan terpana. Terhipnotis. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Marlinda yang sudah memaparkan. Oke, kemarin kalau tidak salah instruksinya itu Bapak Ibu bercerita tentang organisasinya dulu ya. Saya minta organisasinya dulu ya. Organisasi dulu dengan melihat ketercapaian dari IKU dan IKI-nya gitu ya. Ya kan? Ya. Oke, dari situ kemudian Bapak Ibu mulai melihat kinerja mana yang mau ditingkatkan di organisasinya gitu ya. Ya, betul Oke. Coach. Baru Bapak Ibu flashback kembali, melihat kembali tusi saya. Nah, sekarang Ya. apa sih kontribusi dari bidang saya dalam rangka peningkatan kinerja untuk meningkatkan pencapaian IKU dan IKI gitu. Ya. Ya, kalau kira-kira gitu ya. Nah, izin Coach, karena silakan. aplikasi Simpada itu ada pada bidang kami. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi Ibu menyoroti tentang aplikasi apa? Simpanda. Surat pemberitahuan pajak daerah secara online ke wajib pajak. Surat pemberitahuan pajak daerah secara online. Oke, online. Ya. Nah, di situ tadi di data Ibu menyampaikan kira-kira salah satu alasannya Bu ya, kenapa perlu mengoptimalkan pemanfaatkan apa tadi Simda ya? Ya, Simpada, Coach. Simpada ya. Oke. Ya. Oke. Kenapa Ibu perlu untuk mengoptimalkan Simpada ini? Karena Ibu ada data tentang penerimaan Bu ya. Apa itu? Yang Ya. di tabel tadi Bu, Ya, itu tabel penerima tabel surat pemberitahuan pajak ke wajib pajak itu di 3 bulan terakhir, Coach. Oh, yang ini ya, di 3 bulan terakhir ini ya? Ya. Ya, di situ dilihat apakah optimalisasi atau tidak penggunaan ESTPD tersebut. Oh, dari sini. Ya. Maka dari sini Ibu merasa bahwa
Saya Eh, merasa itu belum optimal. Oh, belum optimal, belum optimal. Iya, Ya, oke. Jadi untuk keterkaitan dengan institusi ya sudah sesuai karena kata Ibu ini tadi memang di bidang Ibu, Bu ya. Oke. betul, betul. Nah, di bidang Dan Ibu. saya Oke. diberikan akses untuk mengevaluasi Hmm. Simpada tersebut, Coach. Oke. Ibu diberikan akses untuk mengevaluasi. Oke. Nah, sekarang eh saya belum melihat eh, permasalahannya apa di sini. Permasalahannya apa? Oh, iya. Ini baru ada data ya, baru ada data Iya, ini. Nah, oke, permasalahannya apa? Jadi di sini ya di sini ini misalnya Ibu mengatakan apa di sini? Jadi di ya. tangan sebelumnya, Ini analisis masalahnya, Coach, di tenaga tenaga kerja atau pegawainya, SDM-nya, ah, terus mm-mm, anggaran, terus sarana mm-mm, dan prasarana, infrastruktur, mm-mm, contohnya jaringan internet, peralatan dari itunya sendiri. mm-mm. Ya, Iya, artinya gini, eh, di awal di latar belakang mungkin atau di mana di pendahuluan Ibu mengatakan bercerita dulu tentang iya, Ibu tentang apa pencapaian dari IKU dan IKI betul. yang ya jadi di situ Iya, kelihatan kinerja apa yang mau diterapkan iya, kemudian analisis baru eh, hubungan dengan tusi Ibu lihat di analisis di identifikasi masalah cuma kemarin saya katakan bahwa di identifikasi masalah kita merumuskan masalah itu mengandung pernyataan negatif ya pernyataan negatif, ada masalah dan ada fokus, ada masalah, mengandung masalah, berbentuk pernyataan negatif, mengandung masalah dan ada fokusnya. Gitu. Fokus oh masalahnya iya. apa, gitu ya? Siap, Coach. Oke. Siap, Coach. Nanti saya Jadi kalau Ibu ya. bicara tentang ini tadi, tentang Simpada tadi, nah Ya. ya, ini keterkaitannya dengan pencapaian IKU dan IKI yang mana? Kemudian ini hubungkan dengan yang ini tadi Bu, yang Simpada Ya. tadi di sini, Siap, misalnya Coach. ini, Siap. tenaga ini Bu ya, tenaga sumber Ya, daya siap, manusia. Coach. Nah, ini Ya. Ibu melihatnya dari pemahaman misalnya ya. Ya. Jadi misalnya eh, bagaimana cara merumuskannya kemarin? Masih rendahnya pemahaman petugas dalam Ya. pemanfaatan atau ada pemanfaatan Simpada seperti itu. Oke. Siap, Coach. Nah, Oke. kemudian kalau untuk anggaran dan sarana anggaran kayaknya dikurangi saja Bu, tidak usah berbicara anggaran. Siap, Coach. Ya, karena kalau kita bicara misalnya rendahnya anggaran, ya bingung kita. Paling kita sebatas hanya mengajukan anggaran gitu ya. Tidak Siap, tidak tidak Coach. bukan bukan menyelesaikan masalahnya gitu. Tapi Siap, kalau siap. misalnya Ibu mengatakan yang pertama misalnya Hmm. belum optimalnya atau masih rendahnya pemahaman petugas bla 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 bla. Nah, Ibu bisa melakukannya. Apakah itu Siap. misalnya melalui IHT, apakah itu melalui asistensi, apakah itu melalui apa ya kayak buku-buku panduan dan sebagainya gitu. Nah, Siap, gitu ya. siap, Oke, Coach. jadi untuk anggaran kita eliminasi saja, kita Siap, hilangkan Coach. saja, Siap. jadi tidak usah dimasukkan. Bapak Ibu juga yang lain gitu ya. Oke, apalagi kalau misalnya kita buat rumah masalahnya masih rendahnya anggaran. Nah, itu masih rendahnya anggaran. Nanti kita bingung ketika misalnya ini dari hasil analisis terpilih, bingung kita. Paling Iya, sebatas cuma mengajukan gitu. penganggarannya. Paling sebatas Betul. mengajukan karena bukan wewenang kita ya untuk Oke, siap, Coach. melakukannya. Oke, kemudian juga sarana prasarana. Sarana prasarana juga Bu dikurangi juga. Jadi misalnya masih kurangnya sarana prasarana, nah dihindari saja kata itu. Nah, tapi bagaimana caranya kita mengoptimalkan sarana prasarana yang ada. Misalnya Siap, belum dioptimalkannya apa gitu, belum siap, dimanfaatkannya Coach. apa atau pemanfaat ini belum secara optimal seperti itu. Nah, kembali Siap. ke tadi ke sumber daya manusia tadi, Bu, juga kurangi juga berbicara tentang kuantitas. Jadi misalnya Iya, kurangnya tenaga apa atau kurangnya SDM apa gitu yang mengelola ini misalnya. Artinya kuantitas itu kan. Nah, kenapa? iya, Karena itu juga kalau seandainya dari hasil kita melakukan analisis itu terpilih, maka penyelesaiannya tidak selesai di kita. Maksudnya siap, gini, Coach. iya nanti kan yang seperti itu kan nanti orang BKPSDM nanti, ya Bu Yuni ya, yang mengatur itu orang BKPSDM kan. Kita hanya mengajukan
kami dari misalnya analisis jabatan analis apa ya, kami membutuhkan staf sebanyak 5 orang misalnya untuk ini. Nah, Ya, nanti BKPSDM yang memenuhinya. Nanti ya siap BKPSDM Coach. membuat ya apakah itu melalui pengadaan CPNS atau P3K atau mutasi atau dan sebagainya, itu wewenang BKPSDM gitu Bu. Jadi untuk SDM gunakan saja kualitas seperti tadi, masih rendahnya Masih kurang rendahnya. motivasi, Siap Coach. iya gitu seperti itu. Ya, nah dari Siap Coach. sini kalau ini nanti Bu, ini nanti di agenda ketiga belajar tentang resiko. Nah dari sini ini tadi baru Ibu tentukan kira-kira penyebabnya apa. Pilih dulu, misalnya ada beberapa kayak saya kata kemarin kan, kata saya yang kemarin di paparan kemarin kan, bahwa dari situ pilih dulu. Oh, saya dapatnya ini ternyata, misalnya saya dapatnya untuk meningkatkan pemahaman aparatur tentang misalnya tentang Biasanya pemahaman. dia semacam Nah, pelatihan boleh gitu Coach. ya nanti solusinya ke situ. Oh ya, Nah, solusi iya. ya. Nanti solusinya ke situ, Bu. Gitu. Ya, siap. Oke, Bu ya. Siap, Nah, Coach. gitu. Dan juga nanti baru untuk rumuskan solusinya, misalnya solusinya Ibu mau mengadakan pelatihan atau melakukan asistensi misalnya. Nah, itu yang ditanyakan Bu Yuni tadi, yang belum dilihat kata Bu Yuni tadi. Ketika Ibu melakukan pelatihan atau asistensi, Ibu memerlukan siapa-siapa saja orangnya. Itu yang jejaring kerja yang ditanyakan Bu Yuni tadi. Oh, saya perlu orang dari BKPSDM, misalnya ada Kabid Pengembangan Kompetensi. Kalau di sana Kabid apa? Bu Yuni Kabid apa tadi Bu Kabit Yuni? pengembangan diklat, Pak. Kabid Pengembangan Nah, Diklat misalnya. pas Jadi itu Bu dia Yuni. Bu, Pas. dia di BKPSDM Musi Banyumas ini tuh ada bidang apa gitu. Atau misalnya Pak itu Irfan ya. berhubungan dengan IT. Saya perlu juga Kominfo. Kominfo. Nah, Ya, kan Kominfo. sehingga nanti itu yang dikomentari Bu Yuni tadi, yang kata Bu Yuni belum melihat jejaring kerja yang dibangun oleh Ibu gitu. Karena kan Siap, di Coach. tugas ini kan ada jejaring kerja juga termasuk kan. Siap, Coach. Nah, ini kan analisis jaring kerja dan strategi komunikasi kan. Nah, oke. Itu saja Bu Marlinda Oke, saran saya terima ya. kasih masukannya Coach, Oke, teman-teman semua. baik. Terima kasih Bu Marlinda. Ya, Coach. Iya, silakan yang berikutnya siapa? Ya, Siapa? silakan Pak Topik. Siapa? Makasih, Coach. Izin Ya, teman-teman. ya Jadi silakan Pak. memaparkan sedikit. Mohon nanti ada komentarnya. Bukan Ya, ini. Kritik komentar nanti. oke ya. Komentar dan saran aja ya Pak ya. Ya, terima kasih teman-teman. Mohon izin semuanya. Saya memaparkan tentang 6 budaya dalam meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musyarawat Utara. Saya nama Taufik itu sebagai sekretaris di Badan Pendapatan Daerah. Nah, latar belakang dari bentar, Coach, ada nampak nih. Ya. Jadi latar belakang dari ini, dari kinerja dari Badan Pendapatan Daerah. Yang pertama itu ada dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 1 tentang KPD, ini tentang pajak ini. Jadi karena di Badan Pendapatan Daerah itu berkenaan dengan pajak daerah. Kemudian PP nomor 11 itu berkenaan dengan manajemen ASN, kepegawaian, kemudian dituangkan kembali kepada kami. Slide-nya Pak Topik, maaf interupsi. Ya. Slide-nya. Slide-nya Pak nggak kelihatan. Belum pindah Pak. Belum pindah slide-nya Pak. Oh, belum pindah ya? Iya. Berdayakan Pak. Berdayakan anggota ya, Bu Marlinda. Ini lagi berdaya ya. Iya, berdayakan anggota ya Bu Marlinda. Makasih. Iya. Oke, betul itu. Tim sesnya Pak. Iya. Sudah ini? Ya. Halaman slide keduanya, betul. Iya, halaman keduanya tadi halaman Ya, 1. ya betul. Kedua ya. Jadi ada latar belakang, saya lanjutkan. Latar belakang itu ada dasar hukum,
Dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang HKBD itu umumnya tentang perpajakan daerah. Kemudian itu tentang manajemen ASN itu di PP nomor 11 tahun 2017. Maaf ini kalau ada yang terbaru nanti. Kemudian diturunkan kembali tentang Renstra, ini rencana strategis Badan Pendapat Daerah itu dari tahun 2021 sampai 2026. Nah, dari dasar hukum itu tuntutan ini umumnya terwujud dalam visi. Tuntutan kami itu terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel menuju struktur pendapatan daerah yang kuat mandiri. Kemudian dari tuntutan kerja, ini ada masalah-masalah dalam kerja secara umum. Maaf, Coach, itu bukan kurang ada sedikit, kurang mewujudkan itu masalahnya. Sebenarnya mewujudkan pengelolaan dan pelayanan yang efektif, responsibel, dan akuntabel. Ini ada kata-kata minusnya seharusnya kurang maksimal dalam menjawab pengelolaan. Nah, dalam permasalahan ini ada faktor pegawai, ini biasanya sumber daya manusia, kemudian sarana prasarana, infrastruktur, dan lain-lain atau lingkungan. Kemudian dihitung kembali itu ada dampaknya kurang maksimalnya pendapatan daerah yang dikembangkan dan sebagiannya kami dari sekretariat, jadi dari pegawainya atau SDM. Maka akan dilaksanakan dalam analisisnya secara umum. Kami membuat 6 budaya untuk meningkatkan kinerja organisasinya secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan-tujuan itu, maka tujuan aksi ini mohon untuk perubahan, itu meningkatkan pendapatan asli daerah yang kuat dan mandiri, kemudian dimanfaatkan itu menjadi pengelola yang pelayan efektif, ada yang cepat, responsif, itu yang tak cepat tanggap, kemudian akuntabel yang terpercaya. Nah, ruang lingkup yang aksi ini itu di Badan Pendapat Daerah, jadi keseluruhan secara umum. Kemudian untuk profil itu ada visi misi. Visi itu hampir sama dengan tujuan kebersamaan, kemudian misi itu cara-caranya. Dari visi misi, kemudian ada kondisi, kemudian saya di bagian kepegawaian dan keuangan, maka saya menjelaskan tentang kepegawaian. Bagian kami itu 60 orang yang sangat dibutuhkan dalam kebutuhan. Ini kebutuhan dalam Anjep ABK, Coach. Jadi dan Anjep ABK itu ada kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kemudian selanjutnya ada fungsional dan analis. Nah, dari itu semua yang tersedia secara ASN atau kepegawaian negeri, pegawai negerinya itu ada 15 orang, sedangkan dibutuhkan 60 orang. Jadi terjadi kekurangan 45 orang dan itu dibagi bagi SDM, tapi kebiasaannya sudah itu kami dibantu non ASN. ASN ini menutupi di posisi umumnya operator, pengelola data, dan administrasian perkantoran. Itu dibantu sekitar 30 orang. Nah, 30 orang. Jadi masih ada kekurangan sekitar 15 perlindungan. Nah, dari ini dianalisis masalah, baik dari setelah diturunkan ke dalam visi. Jadi visi itu, jadi didapatkan analisis kurang maksimalnya dalam pengelolaan dan pelayanan. Kemudian yang kedua itu kurang maksimalnya dalam menggali potensi pendapatan daerah. Ini dari misi. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat bahwa pentingnya membayar pajak. Jadi Badan Pendapatan Daerah itu tentang membayar pajak. Jadi secara metode linker atau APKL ini dihitung itu masalah yang pertama yang tertinggi itu sekitar 17, 15, 13. Jadi masalah yang pertama yang dikuatkan yaitu kurang maksimalnya dalam pengelolaan dan pelayanan. Nah, kemudian dituangkan kembali ke dalam prioritasnya itu dengan USG, urgen, serius, dan dampak. Maka saya mengambilkan dari kurangnya maksimal dalam pengelolaan dan pelayanan. Diintegrasi kembali itu ada tentang sarana prasarana, ini umumnya tentang anggaran, atau nanti kurang maksimal dimaksimalkan
Itu ada komputer, ada printer, ada beberapa bagian mungkin kursi atau hal-hal yang lainnya. Kemudian yang kedua kurangnya kedisiplinan pegawai karena mungkin datang terlambat atau yang ada tertentu mungkin ngobrol atau menggosip. Kemudian yang ketiga ada yang kurang dalam pengadministrasian dalam bentuk laporan. Nah, dalam analisis sistem USG ini, dalam USG ini urgen dan tidak urgennya semuanya urgen, penting. Semuanya urgen. Tapi untuk seriusnya, karena ini ada berkenaan dengan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, maka ada nomor 2 dan nomor 3 itu yang lebih serius, itu tentang pegawaiannya dan administrasi dalam laporan. Kemudian dampaknya, itu di ground, dampaknya, sarana bisa diambil dari pihak-pihak mungkin di bidang lain atau apa, itu bisa digunakan. Jadi saling pakai. Kemudian dari disiplin pegawai itu lebih penting dan pelaporan itu mungkin dalam tim mungkin setelah saling bantu, maka bisa tertutupi. Maka yang lebih diperlukan dalam USG kurangnya kedisiplinan pegawai karena datang terlambat. Kemudian dari prioritas masalah dari USG, maka prioritasnya yang diutamakan adalah hasil kurangnya kedisiplinan pegawai karena datang terlambat. Nah, masalah-masalah pegawaian kebetulan itu di bawah sekretariat, ya. Jadi lazim ditemu, diidentifikasi kembali dari data tersebut. Ada sebagian pegawai yang tidak disiplin waktu, jadi ada datang siang, ada ini. Kemudian ditanya kembali mengapa datang siang, ada kurangnya motivasi, mungkin dari honor, mungkin dari ya kerjaan, atau ada yang tidak sesuai dengan tim. Kemudian pegawai belum melaksanakan tugas dengan baik, mungkin dari hasil laporan ke atasan atau pada teman-temannya. Nah, dari 3 itu dikerucutkan menjadi terobosan inovasi. Nah, inovasi ini kami mengkomunikasikan, mensosialisasikan 6 budaya malu dulu. Jadi diterobosi dengan bentuk inovasi dalam masih untuk budaya malu. Jadi 6 budaya malu itu malu karena tidak disiplin waktu, malu tidak mengambil penghasilan tanpa tidak ada kinerja, tanpa bekerja, kemudian tidak mempunyai motivasi, pengen ke sini tidak mau ke sana, jadi tidak ada keinginan, motivasi. Kemudian dari sebuah itu melanggar peraturan, kemudian malu tidak melaksanakan tugas dengan baik atau tidak ada laporan atau tidak ada pekerjaan, dan tidak berbuat hanya ngobrol, gosip, dan nongkrong. Ini terobosan ini. Kemudian dari jejaringnya, itu dalam stakeholdernya, itu dari dalam, faktor eksternalnya, itu latents, itu ada kepala bapenda, atasan, ada sekretaris, kepala bidang, subit, dan jabatan fungsional dan analis. Kemudian yang di luar itu lagi yang bersifat berpengaruh dan menghasilkan positif, itu karena ini tentang pendapatan daerah berarti keuangan. Jadi ini itu ada bupati, di atasnya kami bupati, sekretaris, dan asisten 2. Itu bagian perekonomian dan pembangunan. Kemudian untuk pendukung teman-teman yang dari pihak yang berkenaan dengan kegiatan ini, itu tentang keuangan. Keuangan itu ada di Afetetik, itu BPKAD, Bapeda itu tentang ikunya dan restranya, dan BKPSDM itu tentang kemandirian pegawaian. Nah, yang tidak berpengaruh sedikit itu mungkin dari pegawai atau customer. Nanti kalau saya ini pegawai Bapenda. Nah, langkah-langkah atau strategis dalam berkomunikasi ini dari 6 budaya ini. Jadi karena ini kepemimpinan transnasional atau yang melakukan perubahan yang bersifat visioner, motivator, dan inovasi, maka langkah-langkah yang pertama itu tentang budaya malunya, tentang disiplin. Nah, budaya malu tentang disiplin itu kami biasanya setiap mingguan Senin, ya. Senin itu apel di kantor bupati itu dengan absen apel. Karena dia setiap minggu, jadi datangnya mingguan, minggu
yang lainnya hilang hari lain, Sabtu, Minggu sampai Selasa sampai Jumatnya. Kami 5 hari kerja, coach ya, 5 hari kerja. Maka dari hari Selasa itu mungkin ada penyegaran. Nah, hari Rabunya kami buat apel mingguan di kantor Bapenda. Itu dari pukul 7.30 ditunggu sekitar 15 menit, 7.45. Itu ada absensi apelnya. Kemudian mungkin ada kegiatan luar atau hari Kamisnya kami silakan dulu. Maka hari Jumatnya itu banyakkan senam dan gotong royong atau kegiatan lainnya seperti keagamaan mungkin. Jadi di dalam itu 7.38 itu absen juga, coach. Nah, di dalam apel itu diberikan saran, itu diberikan motivasi kendala-kendala apa yang dihadapi. Nah, dari situ terdapatlah waktunya disiplin karena mengejarkan waktu 7.30 malu akhirnya mengikuti kegiatan tersebut. Nah, dari itu ini ada malu terima berupa tambahan, berarti kalau tidak ada jalan apel, umumnya ini ada punishment, hukuman ya. Tapi kami tidak menginginkan, dulu pernah terjadi di kami itu punishment-nya tentang keuangan, tapi dihilangkan, itu pungli bagi kami. Jadi pungli itu tidak diperbolehkan. Jadi ada cara-cara lain. Karena ada punishment berarti ada reward, penghargaan. Gitu. Kemudian nomor 3 itu ada malu tidak punya motivasi. Maka hari-hari mungkin di hari Selasa umumnya terjadi ini, hari Selasa dan hari Kamis itu yang teman-teman dia tidak ada pekerjaan itu dipanggil karena kebetulan ada ruang rapat, itu setiap minggu mengadakan rapat. Jadi selain dari apel ada rapat. Kemudian ditanya apa kegiatannya. Maka di sini kami rasa bulanan, ada rapat bulanan dan rapat mingguan. Itu menghadapi kendala-kendala apa yang belum dikerjakan, kendala-kendala apa yang dalam pelaksanaan itu. Maka di sini pemimpin kami umumnya memberikan motivasi dan arahan-arahan. Jadi setiap minggu. Jadi baik dari arah kepala badan, sekretaris, kepala bidang, dan bawahan. Atau secara top up, memberikan masukan-masukan. Maka menjadikan open mind bagi kami terbuka. Kemudian yang keempat, malu karena melanggarkan peraturan-peraturan. Jadi dari itu peraturan yang dianjurkan. Kemudian nomor 5, itu malu tugas yang belum selesai lah, tugas yang baik. Jadi kalau belum selesai, itu dipertanyakan terus. Nah, di setiap bidang dan di setiap umumnya di bawah sekretaris ada kasubit itu membuat matriks. Di sini saya tulis ada membuat matriks. Nah, ini matriks kegiatan. Masalah apa pada bulan ini kemudian diselesaikan. Dan targetnya kapan? Nah, itu ditanya terus. Ini. Kemudian karena dilanjutkan dengan malu karena tidak kerja dan atau ngobrol, gosip, nongkrong atau ngopi saja. Jadi kalau selain jam istirahat, kami istirahat, ya kebetulan saya sering keliling itu saling depan, ngobrol, ada apa, tidak ada pekerjaan, kita beri pekerjaan. Tambahan mungkin sekitar absen dan selanjutnya. Nah itu coach. Nah ini ada data pendukung, visi misi itu tadi, visi misi, ini visi misinya. Kemudian ada banner 6 ini yang banner. Kemudian ini saat apel pada hari Rabu. Nah, kesimpulan ini dari 6 budaya itu dalam berkomunikasi, ada strategi komunikasi itu ruang lingkup dalam badan pendapat daerah sangat bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja pegawai. Itu saja teman-teman, mohon masukan. Terima kasih masukan dan sarannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taufik yang sudah memaparkan tugas asinkronusnya. Silakan ditanggapi Bapak Ibu, komentar dan saran. Silakan. Mungkin dari saya, Coach. Silakan mau Ibu bertanya. Marlinda. Ya. Pak Taufik, Ya. cuma tanya sedikit, apakah di sana ada semacam aplikasi untuk pendapatan daerahnya? Ada.
Ada Ada. pendapatannya, ada aplikasi PBB, BPHTB, dan 9 pajak yang lainnya. Oh ya, mungkin nanti kita bisa sharing ya Pak Topik ya. Mungkin Ya, karena kita siap. ada tupoksinya sama tusinya. Oh, sama ya? Bisa. Mungkin Ya. iya iya coach. Ya, nanti aja sama Pak Haji Adi. Bisa ada nomor Iya. Pak Haji Adi. Iya. Ya. Itu aja coach. Oke, terima kasih Ibu Marlinda. Yang lain, silakan. Yang berikutnya siapa yang mau memberikan tanggapan? Pak Irfan, gimana Pak Irfan? Menurut Pak Irfan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Waalaikumsalam. cukup cukup memenuhi coach karena ada identifikasi masalahnya ada, tapi memang belum kelihatan dari indeks kinerja utamanya. Ya. Yang saya lihat belum ada di IQ-nya. Apa yang ditarget di IQ-nya? Mungkin salah satu item yang saya perhatikan itu coach. Terima kasih. Oke. Ya, jadi itu dasarnya di situ. Mungkin Pak Taufik bisa menjelaskan kira-kira. IQ-nya, saya menjelaskan sendiri, IQ itu di Renstra ya. Itu di ringkas ya tadi, IQ-nya di Renstra. Itu sebenarnya ada dua. Itu rasio kemandirian tentang keuangan daerah dan tentang pengelolaan keuangan daerah. Ini ada dua, teman, kan IQ-nya. Oh, yang itu. Nah, di situ ditekan. Ya, di situ yang di IQ itu. Halo Pak Taufik? Oh, kayaknya gangguan sinyal nih Pak Taufik nih ya. Kendala di sinyal nih kayaknya Pak Taufik ya. Itu yang cuma Halo Pak Taufik? Sinyal coach. Sinyal ya kayaknya ya. Ya, kayaknya Iya. terlempar deh ya. Bu Yuni dari Rupit apa dari Lingga Bu? Ini Zoom-nya Bu. izin coach sekarang kita posisi Yuni sekarang di Palembang coach mau jemput Oh, anak pantas. gadis. Oh, pantas Jadi Bu. sinyal aman. Aman kuat ya. Iya. Iya. Oke, pantas ya. Pak Alek gimana Pak Alek? Sinyal di sana? Cukup baik, tapi memang kadang-kadang mati lampu Ngelek. di daerah dia. Mungkin dia dari rumah mungkin. Atau mati lampu ya kali ya? Dari rumah dia. Kalau saya dari kantor pakai WiFi kantor ini. Oh, Nah, gitu. izin Ya, Pak Fuchs, kami Jadi, saya ketika sinyal, Pak. ini kerja. Iya Pak Taufik. Sinyal ya Pak Taufik ya. Iya, hilang. Kalau di Sinyal. Muratara listriknya pakai apa Pak? PLTA atau PLTU? PLT apa? Dari Lubulingga, Pak. Oh, Linggau. Ya, Dari Linggau ini Linggau. kadang-kadang PLTA, kadang-kadang PLTU ya. PLTA itu Kami pembangkit dari listrik takut angin. PLTA itu pembangkit listrik takut angin. Jadi ada angin Hujan. dikit mati dia. Kalau PLTU takut Takut hujan. hujan. Jadi ada hujan dikit mati dia. yang dari Petanang, Pak. Dari Petanang, sambung dari Dari Petanang. Petanang ya. Ya. Oke. Kalau di Musibah Yasin PLTA apa PLTU ini? Pakai semua, Pak. Combine. Semua ya. Pakai semua. Iya. Kombinasi. Pembangkit listrik takut angin, pembangkit listrik takut hujan ya. PLTA, PLTU. Oke, baik. Terima kasih Pak Irfan. Pak Irfan memberikan tanggapan katanya Pak Anu tadi sudah ditanggapi juga oleh Pak Taufik tentang ya IQ yang mau ditingkatkan itu ya, yang mau dia tingkatkan pencapaiannya. Oke. Nah, ada yang menarik yang Pak Taufik ini sudah kita lihat sudah mulai mengerucut, dia ada analisisnya gitu, ada permasalahannya, ada analisisnya gitu yang Pak Taufik ini ya. Terima kasih. Ada kemudian juga nah makanya Bu Yuni enggak nanya lagi Bu Yuni, enggak berkomentar lagi untuk yang Pak Taufik. Iya.
Karena Bu Yuni tadi berkomentar ke Jaring, jaring kerjanya ya Bu. jaring kerjanya, betul Iya coach. Bu Yuni ya. Iya. Tapi ketahuan, Pak. Sering datang siang stafnya, Pak. Aduh, Bu, itu Bu. Oke. Sering sidang aja, Bu. Iya. Jadi kita nih kayak kayak apa ya, tugas ini kayak apa lah Bu Bu anu ya Bu Bu Dianti ya. Kalau dokter itu kayak mendiagnosa ya. Kalau dokter itu mendiagnosa pasien ya Bu Dianti ya. Kalau ini mendiagnosa Benar tuh. organisasi kita gitu ya. Iya, mendiagnosa organisasi kita. Oke, jadi di sini sudah kelihatan. Nah, cuma yang ini, nah akan lebih bagus lagi kalau di latar belakang ini Pak Taufik masukkan yang Siap. ini tadi saran Pak Irfan tadi. Oke, siapa itu, Ya, Pak? masukkan latar belakang saran Pak Irfan tadi kan. Nah, kemudian di sini di analisis masalah, nah sudah ada dia, sudah ada, nah ada ini masalah. Nah, kalau ini Pak Taufik, ini ada dua ini Pak Taufik nih. Pak Taufik nih maunya pengelolaan atau pelayanan gitu. Oh ya, Ambil satu saja, misalnya belum maksimalnya pemberian pelayanan gitu. Nah, gitu ya. Jadi oke, Pak. kalau saya pelayanan saja. Kemudian dalam penggalian, nah ini belum ada ini apa? Belum optimalnya, belum maksimalnya, kurang maksimalnya apa di sini? Penggalian apa? Penggalian ya. Penggalian potensi. Penggalian potensi, Pak. Nah, Pengelolaan potensi kurangnya pajak. kesadaran masyarakat. Oke. Nah, dari situ sudah dianalisis sama Pak Taufik, sudah dapat dia menurut Pak Taufik masalah satu ya. Ya ini ya Pak ya, kurang maksimal. Nah, ini pindahkan sini aja Pak, copy paste ke sini. Ya dalam tabel ini. Oke, maka dari situ Pak Taufik ini apa? Ini apanya nih Pak? Mungkin ini penyebab maksud Pak Taufik ya. Ya, penyebabnya. Penyebab maka pelayanan itu belum maksimal. Ini penyebabnya. Nah, Ya, sama seperti saran saya ke Bu Marlindawati tadi, hindari saja berbicara kurangnya sarana dan prasarana gitu ya. Oke. Ya, coach. Ini kurangnya kedisiplinan, kurang. Nah, kurangnya apa Pak dalam pengadministrasian Pak? Gitu. Kurang apa atau ini berbicara tentang tata kelola kan? Tata kelola ya, ini tata kan. kelola. Tata kelola apa? Jadi belum optimalnya apa? Tuh. Atau misalnya belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengadministrasian. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, Ah. Nah, jadi dari sini Pak Topik harus pakai USG, dapatlah satu ini ya, dapatlah satu ya, ini. dapat nomor 2. Maka dapat ini. Nah, maka ini namanya deskripsi Pak, deskripsi isu namanya. Bapak deskripsikan ini kan. Oke. Ya, Oke, nah baru di sini diinikan dulu Pak. Di sini kan kurang disiplin pegawai penyebabnya kan. Nah, ya. penyebab ini Bapak rumuskan dulu ininya dulu Pak sebelum masuk ke sini. Dimasukkan dulu alternatif solusinya untuk meningkatkan kedisiplinan Oh, pegawai. Ya, mungkin alternatif bisa jadi yang solusi. kata Bapak Topik sebutkan tadi belum optimalnya pemberian reward and punishment seperti itu kan. Oke, ya, ya. Jadi misalnya masih rendahnya kesadaran pegawai apa gitu ya. Nah, jadi dari situ baru Bapak dapat gagasan apa. Nah, ya, dapat gagasan apa sehingga gagasannya apa? Nah, gagasan Bapak langsung ke gagasan ini. Gagasannya ini apa ya? Pembiasaan kayaknya ini ya, pembiasaan kayaknya ya. Melakukan pembiasaan kayak Bapak ini. Nah, dan kemudian Bapak benar ini Bapak masukkan juga siapa-siapa sih yang terlibat dalam rencana perubahan kita untuk membiasakan pegawai disiplin gitu. Kira-kira Pak ya. Maka Bapak identifikasi dulu di sini, baru Bapak petakan. Nah, kemarin sudah ya gitu ya. Bapak identifikasi dulu, kemudian baru Bapak petakan. Petakan, ini ada petanya, ya. Nah, ada juga langkah-langkah komunikasinya ada, cuma komunikasi yang bagaimana? Komunikasi yang bagaimana? Caranya gimana? Ya, Pak ya. Oke, Ya, dan ya, ini Pak. juga ada evidennya, sudah ada evidennya. Bapak ini menampilkan eviden bukti ya. Bukti bahwa kami sudah menerapkan ini misalnya sudah sosialisasi ini termasuk sosialisasi kan? Sudah Ya, Pak. mensosialisasikan budaya malu, ini bukti ini dokumen visi misi, kemudian ini ada eviden atau bukti kegiatan saat apel. Nah, mungkin bisa Bapak di sini bisa jadi latar belakang misalnya.
Nah, misalnya dari gambar ini kelihatan, Bapak bisa gambarkan dari sekian orang, misalnya tenaga pegawai yang ada di situ. Nah, ini pada saat apel pagi yang ikut hanya berapa orang gitu. Jadi Ya, bisa siap. jadi dasar situ. Oke, terima kasih Pak Taufik. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, eh, sekalian Pak Taufik bercerita tentang ini, saya paparkan sedikit dulu tentang ini ya, tentang ini ya. Oke, nanti kalau setelah itu kalau misalnya ada waktu mungkin kita paparan lagi untuk tugas individu ya. Oke, siap-siap saja Bapak, siapa yang bersedia nanti. Baik Bapak Ibu, apakah sudah bisa dilihat tayangan saya? Bisa. Ya, kelihatan Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, salah satu mata pelatihan yang ada di agenda kedua yaitu jejaring kerja. Tadi kemarin sudah saya singgung juga sekilas tentang jejaring kerja ini, Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi jejaring kerja itu kalau kita lihat pengertiannya itu hubungan ya, suatu hubungan yang kuat, maupun yang lemah. Ya, baik hubungan itu antar personal maupun hubungan antar organisasi yang saya bilang kemarin, person atau organisasi. Ya, oke. Bela ini istilah ya, ini istilah-istilah saja, jejaring kerja, berjejaring kerja gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jika dikaitkan dengan pelaksana tugas Bapak Ibu sebagai pejabat administrator, jadi berjejaring kerja itu maksudnya bagaimana Bapak Ibu membangun atau mengelola hubungan-hubungan produktif yang ada dalam jejaring kerja personal dan organisasi. Ya, bagi tercapainya kinerja organisasi yang Bapak Ibu pimpin. Ya, yang di tempat Bapak Ibu sebagai pejabat administratornya itu. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, kita melakukan pemetaan. Ya, untuk mengidentifikasi ini, kita melakukan pemetaan jejaring kerja atau pemetaan stakeholder. Ya, stakeholder itu pemangku kepentingan, orang yang memiliki pengaruh dan kepentingan terhadap perubahan yang akan kita lakukan, Bapak Ibu. Oke. Jadi, nah ini Bapak Ibu caranya, Bapak Ibu tentukan masalahnya apa. Makanya yang kemarin itu kan ada yang kita dari analisis itu kan. Setelah itu Bapak Ibu identifikasi stakeholder terkaitnya siapa. Kemudian gambarkan hubungannya bagaimana dan bagaimana struktur jejaring kerjanya. Oke. Nah, jadi yang kita masukkan dalam jejaring kerja itu disebut dengan stakeholder. Jadi stakeholder itu bisa perorangan, bisa kelompok. Ya, bisa juga perorangan bisa berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, atau pejabat organisasi publik atau swasta. Jadi bukan hanya di organisasi pemerintahan, juga di organisasi swasta. Ya, yang mana yang menurut kita stakeholder ini memberikan added value, nilai tambah, ya, nilai tambah kepada masyarakat. Baik. Jadi yang kita lakukan, kita identifikasi dulu stakeholder kita. Ya, berdasarkan pengaruhnya, maka stakeholder itu bisa dikelompokkan jadi 3, ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang utama. Ya. Nah, jadi kalau yang primer itu mereka langsung dipengaruhi oleh kegiatan kita, yang sekunder itu yang tidak langsung, kemudian yang utama ini memiliki pengaruh positif dan ataupun memiliki pengaruh negatif terhadap ya perubahan yang akan kita lakukan. Nah, kalau kita dari asalnya ada 2, ada internal dan ada eksternal. Jadi bisa di dalam organisasi, bisa di luar organisasi. Oke. Nah, kita lihat hubungannya, ada hubungan formal dan ada hubungan non-formal. Jadi hubungan formal ini Bapak Ibu cirinya ditandai dengan adanya dokumen tadi ya. Oke, tadi mana tadi? Kita kembali lagi ke atas. Ya, nah jadi ditandai dengan adanya ada dokumen formal. Nah, di sini ada dokumen formal ini. Nah, ini ada dokumen formal. Ya. Oke. Tetapi hubungan informal tidak tandai dengan adanya dokumen formal, tapi adanya kesediaan dari stakeholder itu sendiri ya untuk berperan dalam rencana perubahan yang akan kita lakukan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Itu berbicara tentang hubungan antar stakeholder.
Kemudian kita melakukan analisis stakeholder dengan cara memetakan posisi stakeholder terhadap kegiatan yang akan dirancang atau akan kita jalankan atau perubahan yang akan kita lakukan. Ya, oke. Jadi pemetaannya kita cepatkan saja. Nanti kalau misalnya saya mendapatkan tugas untuk pembelajaran klasikal, insya Allah nanti akan kita jelaskan lagi ini ya di pembelajaran klasikal. Nah, Bapak Ibu, ya kalau kita berbicara tentang dukungan dari stakeholder itu, dukungannya itu ada yang pro, artinya yang mendukung, yang sejalan. Nah ini dalam pemetaan kita beri tanda plus. Kemudian ada juga yang tidak mendukung atau tidak sejalan, kita kasih tanda minus. Nah, kalau yang dia netral itu plus garing minus, itu artinya dia yang netral. Ya. Oke. Setelah itu kita melihat pengaruhnya. Ya. Untuk melihat pengaruhnya ini, nah ini yang dikatakan oleh tadi yang sudah dibuat oleh Pak Taufik tadi. Nah, itu ada kalau kita lihat hubungan itu pengaruh dan minat atau manfaat yang bisa dia ambil. Tadi sudah saya katakan kita seperti garis bilangan, ke sini positif, ke sini negatif, ke kiri negatif, ke bawah negatif. Kalau kita garis bilangan. Maka kalau yang di sini, yang di promotor, dia di sini positif semua. Pengaruhnya positif, minatnya juga positif. Teman, dia mengambil manfaat juga positif. Maka ini di kelompok promotor namanya. Kemudian ada kelompok laten. Laten itu pengaruhnya positif, tinggi, tapi minatnya rendah. Oke. Kemudian ada defender. Defender itu minatnya yang tinggi, tapi pengaruhnya rendah. Sedangkan apatetik ini bukan apatis ya, beda ya. Apatetik ini yang sama-sama low, sama-sama rendah. Ya, slide-nya nggak ini ya? Nggak muncul ya? Itu masih slide Pak Taufik, Coach. Masih slide Pak Taufik, Coach. Tadi saya sudah ngoceh-ngoceh dari tadi. Ya nggak apa-apa, saya. Nanti di-share aja kali, Coach. Oke. Nah, gitu ya. Udah, kelihatan belum? Belum. Nah, keluar, Coach. Oke, ya. Jadi nanti yang seperti yang dibuat Pak Taufik tadi, jadi ada promotor, ya, ada promotor. Promotor itu kalau kita sini kan, nah, jadi dia minatnya tinggi, pengaruhnya tinggi. Ini minat atau kepentingannya tinggi, pengaruhnya tinggi. Karena di sini berada di positif-positif kan. Nah, kalau yang ini positif negatif, di minat dia positif, di minat negatif, di pengaruh dia positif. Itu laten nama istilahnya ya, kita kelompokkan. Kemudian kalau yang defender dia memiliki minat yang tinggi atau bisa manfaat banyak manfaat yang dia dapat, tetapi pengaruhnya kecil. Nah, kalau yang ini yang saya bilang tadi, apatetik, bukan apatis, beda ya. Kalau apatis itu kan artinya tidak peduli sama sekali. Kalau ini apatetik di sini maksudnya sama-sama rendah, baik minat maupun manfaat. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ya. Setelah kita nggak muncul dia ya. Oke, ini sudah penjelasannya. Nah, ini pengertiannya masing-masing, dia memiliki kepentingan atau manfaat dan sebagainya tadi ya. Oke. Nah, ini strategi membangun komunikasinya. Ini sekarang ya, bagaimana kita mempengaruhi stakeholder yang yang terlibat dalam aksi perubahan kita, dalam perubahan yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, strateginya disebut dengan sini manage closely. Ya. Nah, ini cara aksinya. Ya. Bagaimana kita yang promotor ini manage closely, artinya dia bertahan di sini. Jadi setelah dia terlibat dalam perubahan kita, dia tetap di promotor, tidak berpindah. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua itu keep satisfied namanya. Ya. Oke, dan ini strategi komunikasi kita dengan stakeholder yang terlibat yang termasuk dalam kelompok laten. Nah, jadi salah kita perkuat interest mereka supaya mereka tadi tidak berpindah tadi, tidak berpindah. Tapi kalau mereka berpindah laten tadi kan posisinya di mana laten tadi? Di sini ya, yang pengaruh tinggi,
minatnya rendah. Nah, akan lebih bagus lagi kalau setelah kita melakukan perubahan, yang laten ini bisa berpindah ke promotor. Ada perpindahan kuadran di situ, ada 4 kuadran tadi, itu akan lebih bagus lagi. Tapi kita meminta mereka untuk tetap di sini, ya itu sudah bagus sebenarnya. Ya, keep satisfied. Kemudian untuk yang defender itu namanya keep informed. Kita berikan ini caranya, ya. Kita bagaimana caranya supaya mereka itu tetap mendapatkan informasi. Harapan kita mereka pindah juga nanti. Mereka pindah juga. Mereka pindah kuadrannya. Dari aksi kita, oh kayaknya ini bagus ini. Manfaatnya yang dia dapat tinggi. Nah, berpindah dia. Ya. Atau pengaruhnya menjadi tinggi. Nah, maka dia berpindah. Ya. Oke. Dan yang terakhir ini yang apatetik. Yang apatetik itu tadi yang sama-sama rendah. Minatnya rendah, pengaruhnya juga rendah. Ya, ya. Oke, yang apatetik itu yang bukan apatis ya. Nah, kemudian kita buat net map-nya. Oke, nah dia akan jadi ini cara-caranya nanti. Ini langkah-langkahnya nanti kita buat seperti ini. Nah, ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, itu ya. Jadi posisi kita di sini, Bapak Ibu posisinya di sini kan? Di sini Bapak Ibu posisinya. Misalnya di sini Kabid Promosi dan Penanaman Modal, ya. Kabid Promosi dan Penanaman Modal. Oke, kemudian kemudian di sini siapa yang dilibatkannya? Nah, kabid-kabid itu ada semua di sini kayaknya nih. Ada Kabid Pengawasan, Kabid Penanaman Modal, Kabid Perizinan, Kabid Perizinan Usaha, Kasubag Umum Kepegawaian dan sebagainya gitu. Ya. Nah, kemudian ini yang stakeholder eksternalnya yang di luar itu. Ada di Dinas Perkim, di Sperindak, di Perikanan dan sebagainya gitu. Nah, kemarin sempat saya tanya juga, ini kalau seandainya dia tidak semua kabid-kabid yang ada di dinas ini yang akan kita jadikan stakeholder, ya, maka tuliskan saja langsung kabidnya. Kalau seperti ini kan misalnya dinas pariwisata misalnya, artinya semua kabid itu yang akan kita berkoordinasi. Kita ajak untuk terlibat dalam rencana perubahan kita, ya. Oke, dan ini ada yang dari non-government, di sini ada konsultan IT, ini yang diambil dari non-government, ya, non-government. Oke, ini yang nanti yang Bapak Ibu susun, ya, nanti aja itu di tugas aksi perubahan aja nanti, ya. Oke. Nah, setelah itu baru kita masukkan hubungannya di sini tadi ya. Tadi kan ada di sini lambang plus di sini. Hubungannya di sini tadi. Ini kan garis-garis ini, ya. Ada keterangannya, garis merah itu apa, garis putus-putus itu apa, garis kuning itu apa, kita kasih keterangan. Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini sudah. Iya. Jadi itu Bapak Ibu sekilas tentang jejaring kerja. Sekilas tentang jejaring kerja. Ya. Oke. Benar kok. Ini dan ini nanti akan Bapak Ibu seperti saya katakan kemarin, dan ini nanti ini kan bersifat aplikatif, artinya nanti ini dan yang ini nanti yang akan Bapak Ibu buat dalam merancangan aksi perubahan nanti. Nah, karena ini mata pelatihan jejaring kerja ada di agenda kedua, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan kita. Kita masuk dulu penjelasan tugas asinkronus. Nanti kalau waktunya memungkinkan, kita akan paparan 1 orang lagi. Tapi sebelum saya masuk ke tugas asinkronus, ada pertanyaan tentang materi jejaring kerja tadi, silakan. Izin kok, bentar. Ya. Mau ada tamu saya Pak. Oh ya boleh, enggak apa-apa. Dia ya. BPK sebentar Pak. Silakan. Jadi tanya BPK ini. Ya bentar. Pak, di dulu apa di mute saja Pak, biar Ya, mic masuk ya. Oke Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang jejaring kerja ini. Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, saya jelaskan dulu tugas asinkronus kita hari ini Bapak Ibu. Ya,
Jadi tugas asinkronus kita hari ini Bapak Ibu ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Untuk tugas individunya itu ringan saja Bapak Ibu. Ringan ya. Tidak mengkerut-kerut lagi keningnya. Bapak Ibu tinggal bercerita saja sih. Bercerita melalui video singkat pengalaman Bapak Ibu ya belajar agenda kedua ini selama 3 hari kita di 3 hari selama di hari ke 13, 14, 15 hari ini ya. Oke. 13, 14, 15. Ya, atau hari kalau kita hari di minggunya itu kita mulai dari hari apa Bapak Ibu? Jumat, Kamis, Rabu ya, hari Rabu jadi ceritakan pengalaman Bapak Ibu belajar di 3 hari ini, baik pembelajaran sinkronus maupun pembelajaran asinkronus Bapak Ibu ya. Oke, diceritakan dalam bentuk video, durasinya jangan lama-lama, yaitu 3 menit sampai 5 menit. Nah, Bapak Ibu, silakan nanti videonya diunggah di akun media sosial masing-masing, bisa YouTube, bisa Instagram, Facebook dan sebagainya. Ya, kalau boleh Bapak Ibu nanti backupnya boleh nge-tag atau mention, boleh di sini. Ya, di sini boleh mention ya. Oke. Nah, Bapak Ibu silakan ceritakan ya. Kemudian batas pengumpulannya hari ini Bapak Ibu ya. Oh besok hari Sabtu, hari ini hari ini ya. Hari Jumat, tapi tanggalnya tanggal 14 Maret. Oke, nanti lihat saja di Google Classroom kapan batas pengumpulan untuk video ya. Kalau nggak salah video ini saya kasih waktu 2 hari kalau nggak salah ya. Besok itu dikumpulkan linknya saja. Jadi linknya Bapak Ibu upload di media sosial, linknya Bapak Ibu copy, kemudian pindahkan ke PDF, yang dimasukkan ke Google Classroom, cukup linknya saja. Jangan lupa backupnya juga kirimkan melalui WhatsApp. Kemudian untuk tugas kelompok Bapak Ibu jalan-jalan ini, jalan-jalan ya. Kelompok 1 itu ada Pak Alek, Pak Apendi, Bu Dr. Dianti, itu jalan-jalan ke Surabaya Bapak. Nah, orang bertiga ini jalan-jalan ke Surabaya. Oke, Bapak, di sana ada yang namanya e-kios. Nah, Bapak Ibu coba cari bahan sebanyak-banyak tentang e-kios ini. Kemudian Bapak Ibu identifikasi faktor kunci keberhasilannya, kemudian perbedaan dan persamaannya dengan pelayanan yang ada di tempat Bapak Ibu gimana, dan yang terakhir buatlah lesson learn. Lesson learn itu hal yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita dapat, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini ya, dari e-kios ini. Kemudian kelompok 2 ada Ibu Marlindawati, ada Pak Eko, ada Pak Irfan. Itu jalan-jalannya ke Bandung. Ke Bandung ya. Di mana di Bandung itu sudah mengintegrasikan smart government dengan aplikasi besar namanya Smart City. Nah, silakan nanti Bapak Ibu dilihat ya, dipelajari, di browsing gitu ya. Kemudian Bapak Ibu rumuskan ini sama identifikasi faktor kunci keberhasilannya apa, kemudian perbedaan dan persamaan dengan pelayanan yang ada di tempat Bapak Ibu masing-masing apa, dan lesson learn-nya apa yang bisa dipelajari, apa yang bisa dijadikan pelajaran ya. Kemudian kelompok 3 itu Pak Heru, Pak Taufik, Pak Irwan, Pak Bu dan Bu Yuni itu jalan-jalan ke Yogyakarta. Di Yogyakarta itu ada aplikasi Jogja Istimewa. Nah, Bapak Ibu silakan pelajari aplikasi Jogja Istimewa ini, browsing ya sebanyak mungkin tentang yang berbicara tentang Jogja Istimewa ini. Selanjutnya silakan Bapak Ibu rumuskan yang ini tadi sama ya. Faktor kunci keberhasilannya apa menurut Bapak Ibu? Kemudian persamaan dan perbedaan dengan pelayanan di tempat Bapak Ibu, dan yang terakhir itu lesson learn atau hal apa yang bisa didapat atau bisa dipelajari dari mempelajari dari adanya aplikasi Jogja Istimewa ini. Oke. Itu Bapak Ibu ya. Nah, itu tugas Bapak Ibu pada hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita masih ada waktu ini Bapak Ibu. Masih ada waktu sekitar 10 menit.
baik tentang materi maupun tentang tugas. Oke. Mengenai tugas mandiri, Coach, itu yang videonya tetap memakai baju hitam putih lengkap seragam kayak gini? Oh ya, ya karena posisinya lagi posisi sekolah, Bu. Ya, siap, siap. Ya. Terima kasih, Coach. Oke, jadi pakainya pakaian sekolah, Bu ya. Tapi pakainya Ya, pakaian sekolah yang ini, Bu. Jangan jangan Bapak Ibu pakai sekolah pakai yang ada OSIS itu ya. yang putih merah. Iya, atau putih merah. Kalau SD. Saya nggak bisa bayangkan Pak Irfan pakai dasi merah dan topi Tempatnya merah. bebas ikut ya. Tempatnya Iya, bebas ya. iya. Pakainya pakai putih hitam pakai dasi itu aja, udah, pakai dasi. Siap, Coach. Oke. Baik, ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu sebelum saya tutup, oke, saya telah melihat tugas-tugas yang Bapak Ibu kumpulkan di Google Classroom ya. Sudah saya lihat, tapi belum saya periksa. Sudah saya lihat ada beberapa yang memang yang sudah pas ya, ada yang sudah pas, ada yang menurut saya perlu penekanan lagi ya, perlu penekanan lagi ya. Oke, jadi ada yang sudah pas, ada yang perlu penekanan lagi dalam arti kata ya dilihat lagi, misalnya dilihat lagi pencapaian IQ-nya, kemudian lihat lagi juga apa Jejaring kerjanya. kerjanya dan sebagainya itu ya. Oke. Nah, oke, kita Pak sebentar ya. Saya izin waktu sebentar. Saya komenin dulu sedikit ya. Kelihatan Bapak Ibu? Belum. Kelihatan ya. Kelihatan. Ya. Ini yang Bu Yuni. Nah, yang Bu Yuni. Jadi yang Bu Yuni ini sudah kelihatan. Oke. Oh, ini datanya Bu Yuni ya. Ini ada datanya di sini. Oke, kemudian rencananya ini ya. Oke, ini ya. Iya, Pengembangan. buat aplikasi, Pengembangan. Pak. Ya, kemudian ini dari hasil analisisnya ada, maka ya dapatlah belum meratanya penyebaran informasi kepegawaian. Oke. Ini ya Bu ya, maka gagasannya mana Bu? Gagasannya yang tadi Bu ya. Setelah Ibu analisis ini dapat gagasannya dan ini ada jejaring kerjanya siapa-siapa yang terlibat ya. Oke, informasi apa Bu? Informasi apa Bu kepegawaian di sini maksudnya? Artinya untuk seluruh OPD ini Bu ya. Ini kita rencana unit itu kemarin tuh Rob buat ini untuk membuat aplikasi baru, Bob. Mempermudah kan seluruh Oh. OPD konsultasi melalui aplikasi si gadis ini. Oh yang ini. Iya, Oh ini rencananya ini seperti ini ya. iya rencananya. Artinya di Jadi sini. dari kecamatan yang jauh-jauh tuh nggak perlu ke BKPSDM. Bisa buka Oke. link aplikasi itu aja, Bob. Oke. Nah satu saja saran saya untuk jejaring kerja mungkin bisa dimasukkan sekda Bu ya. Di ini karena Oh, pembina sekda. kepegawaiannya sekda kan. Iya, 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 iya. Nah, ini benarlah seluruh ASN yang ada di ini kan. Mm-mm. Oke. Cuma di sininya mungkin setelah Bupati sekda mungkin. Ya sebagai pembina kepegawaian. Jadi kepala daerah bisa Ibu Dan masukkan. sistem. Ya. Sekda. Oke, itu saja sedikit saja Bu Yuni Ya, dan makasih, Pak. Pak Heru kelihatan enggak Pak Heru? Sekda. Kelihatan enggak nih yang Pak Heru ini? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, yang Pak Heru dia jejaring kerja. Permasalahannya belum belum nampak ini Pak Heru ya. Ya, permasalahannya ya ini jejaring kerja ya. Oke. Permasalahannya belum nampak ini Pak Heru ya. Ya. Itu artinya masalah apa sih yang mau diselesaikan oleh Pak Heru dengan adanya itu tadi? Ya, penguatan jejaring kerja. Nah, mungkin kalau Pak Heru di kecamatan untuk jejaring kerjanya
bisa ditambah juga yang tadi ya, yang jejaring yang hubungan informal tadi ya Pak Heru ya, tokoh masyarakat gitu kan. Ya. Ya, Coach. Oke, kemudian Pak Eko. Oh, Pak Eko sudah ada kelemahannya, kelemahan organisasi, kemudian kekuatannya ada Pak. Oh, potensi-potensinya ya termasuk ya, potensi pengembangannya dan ini ide-idenya Pak ya. Ini ide-idenya. Dari potensi ini Bapak Eko merumuskan ide-ide ini ya Pak Eko ya. Ya, ya. Oke. Cuma belum kelihatan masalahnya apa ini Pak Eko ya. Ya, ya. Masalah, kemudian ini karena ini banyak, idenya kan banyak nih 1, 2, 3, 4, 5 ini kan. Nah maka Pak Eko analisis lagi sehingga nanti terpilihlah satu. Nah ya, mendapatkan satu saja dulu perubahannya. Aplikasi. Ya, kemudian Ibu Dianti. Bu Dianti juga belum tergambar kinerja yang mau ditingkatkan ada di latar belakang ya Bu ya. Saya belum baca lebih lanjut, sekali baca sekilas. Ya, SDM Bapak. Oh ya. Nanti lihat di itu Pak, yang tabel. Oh tabel. Ini identifikasi masalahnya Bu ya. Ya, ke bawah lagi Pak, ke Ini, bawah oke, lagi. ini Di di pembahasan, di Iya, pemasukan. Oh. iya Pak. Ini sini Pak. Oh gitu. Oke. Oke. Ini masalah tadi Bu ya, yang Ibu identifikasi Iya, tadi Bu ya. iya, Ini tidak kita mencapai identifikasi. IKU-nya 60%. Targetnya itu 80%. 80%. Oke. Iya. Oh. Maka berdasarkan itu, ini masih rumusan masalah kan Bu ya? Masih masalah kan Bu ya? Rendahnya mati kerja, kemudian kerja yang tinggi. Ini menjadi penyebab kayaknya, ini Bu. Oh belum sampai ke ini Bu ya? Belum inovasinya, gagasannya apa? Belum sampai ke situ Bu ya? Oh, udah Pak, itu di tadi Di Pak, atas. di mana? eh, Oh Ibu ke di atas kolom dulu. tadi langsung di samping, di kolom tadi Bapak, semuanya ditaruhkan di Oh situ. ke sini, Langkah kolom yang perbaikan tabel harus tadi, ada semua. metrik tadi. Iya, iya. Oh ini, oh Langkah ini. perbaikannya kayak Oh gitu. oke. Artinya ini sudah ini kayaknya tapi akar permasalahan ada 2 Bu ya. Masih. Ya, Iya. saran saya difokuskan saja nanti Bu setelah Ibu identifikasi, Ibu langsung ke pemilihan permasalahan apa yang mau Iya. diselesaikan. Iya, permasalahannya itu SDM-nya itu tidak tercapai Bapak. Oh gitu. Iya. Dan bagus kalau dia ada analisisnya Bu ya. Ada analisis. Iya. Oke, ini untuk Pak Afendi. Pak Afendi udah ada kekuatannya, potensi. Oh, dia langsung ke strategi, jejaring kerjanya ada, strategi komunikasinya ada. Cuma yang ininya belum ya Pak Pendi ya. Pak Pendi ini kinerjanya belum kelihatan. Kinerja apa yang mau ditingkatkan gitu ya. Oke, atau dari analisis IKU dan IKI-nya. Pak Alek. Oh Pak Alek, jejaring kerja aja ini Pak Alek ya. Oke, oh udah. Ya. Oke, Pak Alex semua jejaring kerja. Permasalahannya juga belum kelihatan. Permasalahannya apa? Ini Pak Taufik tadi. Oke, Bapak Ibu, itu tanggapan saya sekilas dengan tugas kemarin. Untuk tugas hari ini, Bapak Ibu, jangan lupa diperhatikan limit waktunya dan nanti jangan lupa backupnya juga dikirimkan ke saya melalui WA, sehingga saya tahu Bapak Ibu sudah mengumpulkan tugas atau belum. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Yang video tadi besok ya Coachnya berarti. Besok kayaknya Pak Heru. Aman Pak Heru. Iya. Bisa kerjakan tugas kelompok dulu Pak Heru. Oke. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih juga kepada pengamat kelas Pak Devi Ricardo atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan di pembelajaran kita, baik di hari pertama kemarin, hari ke 13, hari ke-14, dan hari ke-15. Selama 3 hari, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi
di pembelajaran agenda keempat, khususnya di konsepsi aksi perubahan kinerja organisasi hari ke-22 dan hari ke-23. Mungkin setelah Lebaran ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu setelah agenda ketiga libur dulu ya, libur menjelang Lebaran, kemudian nanti masuk lagi masih tetap daring. Nanti akan ketemu dengan saya di hari ke-22 dan 23. Ada 4 hari lagi Bapak Ibu belajar daring untuk agenda keempat. Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kami akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ke Saril. Ya, silakan Bu. Tadi Pak Debi. Pak Irwan tadi sudah saya WA, katanya di tempat dia listriknya padam, jadi tidak bisa masuk ke Zoom, Pak. Oh ya, enggak apa-apa Pak Debi, karena tadi sudah tadi siapa tadi Pak yang ngomong tadi Pak Alek atau Alek, Pak Taufik? Alek. Alek tadi ya sudah menyampaikan juga maaf, tadi. Pak. Ya, Pak Irwan juga sudah menghubungi Pak ini. Ya, silakan Siap, saja, Pak. enggak Terima kasih, apa-apa Pak. ya. Kita maklum karena itu halangan dari luar kan, bukan Iya, kehendak. Pak. Siap, Pak. Oke, saya pamit dulu ya, bye-bye. Sampai jumpa semuanya. Ya, Coach.